Di hari pernikahan, orang tua kandung pria justru tewas ditabrak mertuanya yang mabuk saat menyetir. Pernikahan yang bahagia langsung berubah jadi pemakaman. Pasangan baru menikah pun seketika berubah dari kekasih jadi musuh. Pria itu sendiri yang menyerahkan mertua ke penjara. Hari itu juga karena menyesal. Mertuanya memilih bunuh diri di dalam penjara. Hanya menyisakan sang istri untuk menebus dosa di sisi suami. Selama 5 tahun penuh, suami melampiaskan seluruh kebenciannya pada istri. Dia sengaja menyajikan meja penuh makanan laut, lalu memaksa istrinya yang alergi seafood untuk memakannya. Semakin wanita itu meringis kesakitan, semakin puas rasa dendam dalam hati pria itu. Sampai wanita itu hampir meregang nyawa. Barulah pria itu dingin menyuruh orang membawanya ke rumah sakit. Meski begitu, dia masih merasa belum cukup puas. Begitu istrinya sembuh dan pulang dari rumah sakit, dia kembali menyuruh wanita itu berlutut di salju sebagai hukuman. Hanya boleh mengenakan gaun tipis bertali, hingga tubuhnya nyaris membeku. Baru diizinkan masuk rumah. Selama 5 tahun, wanita itu disiksa dengan berbagai cara oleh suaminya. Berkali-kali dia ingin mengakhiri hidup, tapi dia selalu teringat pesan terakhir orang tuanya. Dia harus menebus dosa di sisi suaminya selama 5 tahun. Kalau setelah 5 tahun benar-benar kehilangan harapan hidup, barulah dia boleh menyusul orang tuanya. Saat wanita itu pulang ke rumah dengan tubuh lemah, pemandangan di depan matanya membuat hatinya serasa jatuh ke lubang es. Suaminya ternyata sudah punya wanita lain di sisinya, dan wanita baru itu sangat mirip dengannya. Jelas ini adalah pengganti yang dipilih dengan sengaja. Suami memberikan semua kasih sayang dan kelembutan untuk pengganti, sementara rasa benci dan amarah dilampiaskan pada dirinya. Di hari ulang tahun pernikahan kelima, dia bahkan dipaksa minum 999 botol wine, karena suami membenci mertua yang menyebabkan orang tuanya tewas akibat tabrakan. Kebencian itu sudah dipindahkan sepenuhnya ke istrinya. Tak peduli istrinya bisa minum atau tidak, dia tetap menyuruh orang menahan dan memaksa istrinya menelan wine. Sampai wanita baru itu datang, barulah pria itu berhenti bersikap dingin. Keduanya bermesraan seperti pasangan sejati, yang paling menghancurkan hati sang istri. Hari itu seharusnya adalah hari ulang tahun pernikahan mereka, tapi suaminya terang-terangan mengajak wanita lain makan malam romantis. Sebelum pergi, wanita licik itu bahkan sengaja menjatuhkan gelas-gelas wine yang tertumpuk di meja. Setelah itu dia berpura-pura polos, bertanya apakah pria itu ingin membawa istrinya ke rumah sakit. Melihat istrinya yang penuh luka tergeletak di pecahan kaca, pria itu tak sedikit pun tergoyah. Sebaliknya dia justru menggenggam tangan wanita licik yang sedikit terluka, lalu menciumnya dengan lembut. Melihat keduanya saling bermesraan di depan matanya, sang istri tak tahan lagi dan membuang muka. Saat pria itu memeluk wanita barunya hendak keluar, dia masih sempat berpesan pada anak buahnya agar jangan biarkan istrinya mati, karena tubuh itu masih punya sedikit nilai untuk disiksa. Saat sang istri sadar kembali, dia sudah terbaring 3 hari di rumah sakit karena alergi alkohol. Selama 3 hari itu, suaminya tak datang menjenguk sekalipun. Kini masa 5 tahun penebusan telah selesai. Wanita itu memutuskan memberi satu kesempatan terakhir. Dia masih berharap bisa memulai kembali dengan suaminya. Di hari ulang tahun suaminya, dia menyiapkan hidangan istimewa. Namun hingga larut malam suaminya baru pulang. Dia sama sekali tidak tersentuh oleh usaha istrinya, bahkan melempar kue ulang tahun ke arah istrinya. Pria itu mencekik leher wanita itu dengan penuh kebencian berkata, dirinya takkan pernah melupakan dendam ini. Saat itu wanita licik masuk sambil membawa sekotak burung bangau kertas. Ekspresi pria itu langsung berubah menjadi cerah. Wanita itu teringat, 5 tahun lalu dia juga pernah memberikan suaminya burung bangau kertas. Saat itu dia sadar, wanita baru itu hanyalah bayangannya. Suaminya selamanya mencintai dirinya yang dulu, dan selamanya membenci dirinya yang sekarang. Dengan hati hancur dia memilih pergi, berniat menyetir untuk menenangkan diri. Tak disangka wanita licik yang ingin mengambil posisinya, tiba-tiba berlari ke tengah jalan. Dia tahu orang tua pria itu